Kamu akan bahagia ketika persepsi kamu tentang sebuah kejadian lebih besar atau sama dengan ekspektasi kamu. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Solve for Happy karya Mo Gaudat. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas soal formula untuk bahagia. Sebagai informasi, Mo merupakan Chief Business Officer di Google X, sebuah fasilitas resmi rahasia Google yang bertujuan untuk menciptakan terobosan inovasi yang luar biasa. Dia lalu menggunakan keahlian logika dan kemampuan menyelesaikan masalahnya untuk menjawab pertanyaan soal kebahagiaan, bagaimana otak bekerja untuk memproses kebahagiaan atau kesedihan. Dari ajang pencarian Mo, secara sederhana yang ditemukan seperti ini. Kebahagiaan hanya terjadi ketika sebuah kejadian atau pengalaman sama atau melebihi ekspektasimu. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, apa itu formula kebahagiaan? Pada tahun 2001, Mo menyadari bahwa meskipun dia telah mencapai kesuksesan yang luar biasa, dia sangat tidak bahagia. Keadaan ini lalu memaksa Mo untuk berpikir ulang dan menggunakan pola pikirnya sebagai engineer, yaitu dengan memeriksa semua fakta dan dengan cermat menerapkan logika berpikir. Akhirnya, setelah menghabiskan waktu yang cukup lama dalam melakukan riset, dia menemukan formula untuk bahagia. 13 tahun kemudian, algoritma Mo akan diuji. Setelah kematian putranya yang mendadak, Mo dan keluarganya berusaha menggunakan formula yang ditemukan oleh Mo untuk menyelamatkan mereka dari jurang keputusasaan. Ada informasi yang cukup menarik. Mo berargumen kalau kebahagiaan sebenarnya adalah keadaan default kita. Namun, kita harus bisa melihat ke dalam diri untuk bisa merasakannya. Kita tidak bisa mengharapkan faktor eksternal seperti uang atau ketenaran untuk membuat kita bahagia. Informasi ini juga menjelaskan kenapa orang yang sukses secara finansial masih tidak bahagia. Kita bisa memulainya dengan memahami dulu apa itu kebahagiaan. Coba kamu lihat anak kecil atau anak balita. Mereka secara umum bahagia ketika mereka tidak lapar atau sedang kesakitan. Pencerahan ini membuat Mo menyadari kalau ketidakbahagiaan muncul saat kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Formulanya seperti ini. Kebahagiaan sama dengan persepsi kita tentang sebuah kejadian dikurangi ekspektasi kita dalam hidup. Jika persepsi kita tentang sebuah kejadian lebih besar atau sama dengan ekspektasi kita dalam hidup, maka kita akan bahagia. Contohnya, kamu membeli sebuah mystery box. Ekspektasi awal kamu adalah power bank. Namun ketika dibuka, ternyata kamu mendapatkan grand prize iPhone 12. Tentu saja kamu pasti bahagia. Hal ini disebabkan kejadian tersebut lebih besar daripada ekspektasi awal. Ini merupakan konsep dasar yang dijelaskan oleh Mo, namun tentu saja manusia tidak sesederhana itu dalam mempersepsikan ekspektasi dan realita. Ada ilusi yang mencegah kita untuk melihat hidup dengan lebih jelas. Menariknya, Mo tidak berfokus pada mengelola ekspektasi. Tapi, bagaimana kita mengelola persepsi kita soal kenyataan? Perlu kita sadari, satu kejadian bisa memiliki 2 persepsi, yaitu persepsi positif dan negatif. Ini bukanlah fakta, melainkan interpretasi pribadi setiap orang. Jadi tugas kita adalah melihat kejadian dengan persepsi positif. Contohnya seperti ini, kita diminta untuk mencoba membuat aplikasi baru, tapi di aplikasi tersebut masih banyak bagian yang error. Kita bisa saja langsung memberikan label kalau aplikasi itu buruk. Namun, bagaimana kalau sebelum kita mencoba sebuah aplikasi baru tersebut, kita diberitahu kalau kita merupakan orang spesial pertama yang berkesempatan untuk mencoba aplikasi baru dalam versi beta? Tentu saja, hal ini mengubah persepsi kita sepenuhnya. Kedua, otak kita terbiasa negatif. Setiap orang di dunia pasti punya dialog batin yang tidak pernah berhenti bicara. Ini ibaratnya sebuah arus pemikiran yang bergerak tanpa henti yang menggunakan kata saya atau kamu ketika berbicara. Misalnya, saya harus mulai gaya hidup sehat atau kamu adalah orang yang gagal. Ini merupakan ilusi pertama yang harus kita sadari kalau suara ini tidak berbicara dengan kita. Namun, suara itu adalah kita. Pada tahun 1930-an, seorang psikolog dari Rusia bernama Lev Vygotsky
mencatat gerakan otot kecil di laring yang muncul saat adanya dialog batin. Sebagai informasi, laring adalah organ pada leher yang berperan penting dalam produksi suara. Lev pun berhipotesa kalau dialog batin itu sebenarnya adalah cara kita melakukan internalisasi ucapan. Hipotesa Lev juga dikonfirmasi oleh Ali Sharaf pada tahun 1990-an. Mereka menemukan bahwa bagian otak yang aktif saat berbicara juga aktif selama terjadi dialog batin. Jadi, dialog batin di kepala kamu sebenarnya adalah cara otak kamu berbicara saat mencoba memahami dunia di sekitarmu dan mencari keputusan terbaik. Namun perlu digarisbawahi, kalau itu bukanlah kamu. Ketika ada dialog batin soal pikiran yang negatif, kamu harus ingat kalau itu hanyalah cara kerja otak dalam memahami dunia di sekitarmu. Kamu punya pilihan untuk tidak mendengarkannya atau bahkan bisa mengurangi dialog batin tersebut. Apakah kamu punya kecenderungan untuk memikirkan situasi terburuk di setiap kondisi? Tenang saja, kamu tidak sendirian. Hal ini disebabkan cara otak kita bekerja masih menggunakan gaya kuno, padahal kita sudah tinggal di era modern. Di zaman prasejarah, nenek moyang kita bekerja keras untuk mencari makan dan berusaha agar tidak terbunuh. Entah itu karena hewan buas, makanan beracun, atau medan yang berbahaya. Hasilnya, otak kita selalu menggunakan penilaian cepat dan cenderung berasumsi pada kemungkinan terburuk, karena lebih baik salah daripada meninggal. Cara berpikir ini sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang. Sebaliknya, kita harus lebih sadar saat kita mulai berpikir negatif. Jadi, kita bisa memberikan narasi tandingan yang positif. Ketiga, hidup lebih sadar. Ada sebuah fakta yang menarik. Dalam sebuah penelitian terhadap lebih dari 15.000 peserta, Matt Killingsworth dari trackyourhappiness.org mengumpulkan lebih dari 650.000 laporan tentang bagaimana perasaan seseorang selama kegiatan tertentu dan waktu yang berbeda. Matt menemukan tidak peduli siapa mereka, di mana mereka berada, atau apa yang mereka lakukan, seseorang lebih bahagia ketika dia fokus pada saat ini. Sementara, seseorang yang memikirkan hal lain justru jauh tidak bahagia. Kamu bisa melakukan latihan sederhana agar selalu sadar di saat ini. Misalnya, dengan memperhatikan secara mendalam aktivitas yang sedang kamu kerjakan. Latihan ini akan membuatmu fokus pada apa yang kamu lakukan. Kamu juga bisa mengurangi gangguan yang ada di sekitarmu, misalnya dari TV, komputer, handphone, dan sebagainya. Luangkan waktu untuk pergi berjalan kaki di taman atau menikmati kesendirian di ruangan yang hening. Latihan ini akan sangat bermanfaat ketika kamu kembali berada di dalam dunia yang sibuk. Kita akan menyadari kalau dalam hidup banyak hal yang berada di luar kendali kita. Daripada kita sibuk berusaha mengontrol segalanya, bagaimana kalau kita mundur satu langkah dan biarkan semua hal ini menemukan keseimbangannya sendiri. Dalam hidup, kita harus belajar untuk seimbang. Jika kamu terlalu fokus bekerja, maka kamu akan kehilangan waktu untuk menikmati hidup. Tapi, jika kamu terlalu banyak menghabiskan waktu untuk bermain, maka kamu akan merasa tidak punya tujuan. Jadi yang lebih baik adalah berusaha mencari keseimbangannya, tidak terlalu banyak bermain, dan tidak terlalu banyak bekerja. Kebahagiaan muncul saat kamu hidup di momen ini, persepsi hidup yang lebih positif, dan menjalani hidup yang seimbang. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.